Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini saya akan membahas salah satu subsektor pertanian, dalam hal ini peternakan. Nah, itu tidak bisa dilepaskan antara pertanian secara umum dengan peternakan. Jadi yang kita soroti adalah kita kalau melihat peternakan yang maju dalam hal ini negara adalah salah satunya adalah negara tetangga kita, Australia. Ini bisa kita lacak kemajuan peternakannya itu bagaimana, baik merata di berbagai macam jenis ternaknya, dari jenis ternak unggas maupun ternak mamalia, hewan besar. Ya, ini yang kita selalu mengacu pada Australia. Contoh, kita selalu sering mendatangkan hewan hidup sebagai bibit unggul ataupun kadang dagingnya itu dari Australia. Ya, sapi-sapi yang unggul didatangkan dari Australia. Contohnya sapi simental, meskipun simental itu asalnya dari Eropa sana, tetapi diperbanyak secara bagus di Australia, sehingga kita lebih dekat mendatangkannya tentunya dari Australia. Itu dari segi sapi ya, belum cerita yang lainnya. Nah, kita terkenal juga dengan domba ataupun kambing. Ya, kambing merino ada, domba merino, kemudian kambing pur, itu yang terkenal juga dari Australia. Kalau kita peternak kita kalau mendatangkan yang unggul, dikasih tag, dikasih pedigree, silsilahnya dari mana? Oh, dari Australia. Ya, ini nanti kenapa bisa demikian majunya? Lagi peternakan lagi, apalagi itu kelinci misalnya. Ya, kelinci dari Australia. Ada lagi bahkan ini yang diarah onta, burung onta. Nah, ya jadi hampir semua peternakan di sana sangat maju. Belum lagi yang itu tadi ada kuda dan sebagainya. Nah, ini kenapa majunya nanti kita bahas. Kalau kita lihat, karena sangat berkembang pesat dari segi kualitas maupun kuantitas, bahkan untuk hewan-hewan tertentu kadang dikurangi populasinya. Contohnya kuda dianggap sebagai hama, sebagai yang kelebihan populasi, sehingga harus dikurangi. Jadi jangankan memperbanyak, ini malah mengurangi begitu, karena udah terlalu banyak. Kelinci juga demikian. Nah, populasinya udah terlalu banyak, harus dikurangi. Inilah ikan mas juga begitu. Jadi ini contoh-contoh yang peternakannya sangat maju. Coba sekarang kita analisis kenapa demikian. Karena satu, kalau menurut saya alasannya satu, dari segi alamnya, ya alam. Jadi Australia itu merupakan negara ya benua ya kayak gitu, sangat luas, meskipun yang diisi manusia adalah yang di pinggir-pinggirnya, yang di tengahnya kering. Oleh karena itu banyak yang sangat luasan, sangat cocok untuk ranch atau penggembalaan. Ya, jadi sangat efisien. Jadi savananya itu luas untuk penggembalaan sapi maupun kambing, domba dan hewan sebagainya, kerbau tadi onta, kuda gitu. Jadi sangat luas, cocok, ya kan? Nah, sehingga akan memelihara itu efisien. Tidak memelihara cari makannya, kita kan kesulitan kalau kita kan memelihara ternak itu kecil-kecilan. Melihara sapi 2-3 ekor, pakannya sulit kita mencari. Nah, kalau ini dilepas saja. Nah, jadi sudah luas, cocok, kan gitu. Ini dari segi alamnya. Nah, sehingga akan efisien, tidak mencari pakan tentunya. Di Indonesia bisa dikembangkan ini, bahkan di beberapa waktu yang lalu di lingkungan
perkebunan kita juga luas sebenarnya. Tetapi kan ada tanaman pokoknya, contoh kelapa sawit. Ini juga sering digunakan untuk memelihara sapi. Ya, tapi harus diatur. Jangan yang TBM. Yang TBM nanti akan merusak tanaman pokoknya kelapa sawitnya. Itu satu alasan pertama. Alasan kedua, itu karena SDM-nya terutama sumber daya manusia. Ini sumber daya alam ya. Ini sumber daya manusianya kenapa? Terampil dan menggunakan teknologi. Ya, teknologi ya. Nah, jadi teknologinya juga di sini digunakan, ada automatisasi, ada robotisasi, ya kan, mekanisasi, sehingga semua teknologi dikerahkan. Tadi secara pakan, secara tempatnya sudah mendukung luas. Nah, ditambah lagi lebih efisien lagi dengan teknologi modern yang diterapkan. Teknologi pakannya, teknologi misalnya kalau sapi perah merahnya juga sudah bagus, tidak manual sekali. Kemudian cara memeliharanya, teknologinya diawasi dengan menggunakan satelit, dengan menggunakan drone. Ini yang tentunya akan mendukung berkembangnya peternakan di Australia. Kemudian itu dari segi teknologi maupun SDM ya. Kemudian alasan yang ketiga tentunya tadi sudah kita sebutkan dalam kaitannya dengan teknologi ya, mereka menggunakan bibit-bibit unggul dari masing-masing ternaknya itu. Jadi sudah menerapkan teknologi, breedingnya sangat maju. Ya, sapinya simentalnya breedingnya disiapkan, teknologinya semua. Nah, dalam skala yang luas. Nah, akibatnya apa? Nah, nanti domba juga teknologi inseminasi buatannya, kemudian itulah teknologi-teknologi yang lain, pakan, vaksinnya, semua digunakan. Dan tentunya tadi yang sangat mempengaruhi adalah penggunaan bibit unggul dari ternak-ternak yang ada. Ya. Oleh karena itu, karena tadi 3 gabungan ini sangat maju, peternakan di Australia menjadi berkembang sangat besar, akhirnya menguasai perdagangan, salah satu perdagangan ternak dunia. Domba misalnya diekspor kemana-mana gitu, ke seluruh dunia, ya termasuk ke Indonesia tentunya. Jadi ini yang mengakibatkan Australia itu menjadi negara yang maju di peternakannya. Jadi ini pemirsa, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita supaya kita juga beternak itu lebih maju lagi, lebih efisien. Tentunya dalam persaingan kita bisa lebih untung, lebih menang lagi. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.